Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Babang Grid ya guys ya. Tapi seperti biasa bagi kawan-kawan yang belum menonton part sebelumnya dan lupa juga dengan alur ceritanya, langsung aja cek di deskripsi di bawah. Dan bagi kawan-kawan yang mau mendukung channel ini agar bisa terus update setiap harinya, maka kawan-kawan bisa klik link traktiran kopi di deskripsi di bawah juga. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Part kemarin berakhir di mana Grid yang berada di dungeon ciptaan Dark, dan di sana dia bertemu dengan Evil Eye yang memiliki kemampuan debuff super. Tapi sayang, skill mereka sama sekali nggak berfungsi di hadapan Grid. Lalu Grid pun mendekati pemimpin kelompok Evil Eye yang ada di sana dan mengajaknya untuk bergabung dengan OVG. Tentu sang Evil Eye yang memiliki harga diri yang tinggi merasa manusia adalah makhluk rendahan, langsung menolak ajakan tersebut dan dia bilang, manusia rendahan macam dirimu, kau kira kau bisa menjadikan kami bawahanmu? Kau percaya mampu mengguncang jiwa yang terikat kuat pada darah dan daging ini? Konyol sekali. Tapi tiba-tiba Evil Eye kaget karena ngelihat Noe dan Mepis yang datang ke tempat Grid sambil ngerayu Grid agar dia beristirahat sebentar dari menambang sambil mengelus-elus kepalanya di kaki Grid. Tentu ngelihat itu Evil Eye bilang dalam hati dengan rasa kaget, Mepis, Hellbeast terhebat yang cuma bersumpah mengikuti Grid Demon melayani di dunia ini. Bahkan dia juga melakukan kerja menambang tapi cuma menurut. Mepis yang agung melayani manusia rendahan. Siapa sebenarnya manusia ini? Tanyanya dalam hati. Lalu Grid pun mengarahkan beliungnya ke tempat Evil Eye dan dia bilang, baiklah, aku nggak mau buang-buang waktu lagi. Kalau kau nggak mau melayaniku, maka akan kuhabisi aja kau di sini sesuai dengan apa yang kau minta sebelumnya. Tapi tiba-tiba Evil Eye langsung hormat dan dia ngejawab, enggak. Kami mengakuimu kok sebagai master kami. Dengan kekuatan yang besar, kecerdikan dalam menggunakan talenta, dan keluasan untuk mampu mengikat Mepis, engkau gak kurang apapun kualitas sebagai seorang master. Kami akan percayakan nyawa kami kepadamu. Mepis pun bilang lagi kepada Grid, kami di sini menunggu waktu untuk membalaskan dendam kepada Grid Demon yang telah mengusir kami dari neraka. Kami di sini menunggu sekutu yang memiliki dendam yang sama untuk menghabisi para Grid Demon, makhluk yang sebentar lagi akan menetas. Pewaris like Dragon Neverton akan menetas di sini gak lama lagi. Jika engkau ingin kesetiaan kami, maka pergilah ke ujung dungeon ini. Di sana terdapat telur naga dan amankan itu. Dalam hati Grid bilang, hah? Telur naga? Yang beginian mah terlalu awal untuk kami. Kalau kami terlibat sekarang, bisa-bisa kami akan habis sepenuhnya. Makanya Grid pun kembali mengatakan kepada Evil Eye sambil pergi, nggak dah. Makasih, aku nggak ikut-ikutan. Tapi tiba-tiba cering-cering, notif muncul di hadapannya. Notif hidden quest yang bernama Like Dragon Egg. Quest itu meminta Grid untuk mengamankan Dragon Egg yang dijaga oleh Master Dungeon dan mengantarkan kepada Evil Eye. Keberhasilan quest ini akan membuat Grid bisa merekrut 17 Evil Eye sebagai bawahannya. Tapi jika gagal, maka levelnya akan berkurang sebanyak 3. Spontan Grid pun berteriak sambil memegang kepalanya, tidak! Kan aku udah bilang enggak tadi, kenapa pula hidden quest ini tiba-tiba diterima secara otomatis tanpa persetujuanku? Ada penalti turun 3 level lagi. Memangnya penjaga telur naga ini orang yang mudah ditipu? Sialan. Karena nggak ada pilihan lain, Grid pun memberikan banyak beliung kepada Evil Eye yang ada di sana dan dia bilang, aku sangat kekurangan orang untuk bisa mencapai ujung dungeon ini. Jadi kalian semua harus ikut bekerja. Disuruh menambang seperti ini, Evil Eye pun sangat kesal dan salah satu dari mereka pun bilang, kau jangan bilang kau mau membuat kami bekerja. Kerja keras tanpa kegembiraan gak sebanding dengan kesenangan. Tapi Grid dengan wajah yang sama kesalnya pun ngejawab, bacot goblok, sedikit bicara dan banyak mengayunkan beliung itu sebelum aku hancurkan telur naga itu dengan semua yang ada di sini. Dengan begitu, maka Evil Eye pun dipaksa untuk kerja rodi. Selang beberapa lama kita berpindah ke zona 8 dungeon. Di sana, di saat ini pula, Dark sang pemilik dungeon kembali login ke dalam gamenya, dimana sebelumnya dia tadi logout sebentar dan mau makan di dunia nyata.
Saat Logi dia pun bilang, kenyang bener dah, nggak ada yang lebih baik dari jok bang. Untuk cemilan makan malam emang top Marco top. Terus sepertinya si penyusup itu seharusnya udah tersingkirkan bukan oleh Evil Eye di zona 4. Jadi udah waktunya aku kembali nguli dungeon ini. Namun dia sangat kaget ketika ngelihat notifikasi dan ngelihat map dungeonnya. Dan dia bilang, zona 7 dihancurkan sepenuhnya. Kok bisa? Dungeon juga masih dalam mode war. Apa ada bala bantuan yang datang? Enggak ada catatan kalau ada player yang masuk lainnya. Jadi sebenarnya siapa yang masuk ini sampai bisa menghancurkan dungeonku sampai ke zona ke-7? Namun belum habis rasa kagetnya itu, muncul portal gate yang menghubungkan ke zona 7 di hadapannya. Dan seiring itu pula, notif pun muncul di hadapannya yang bilang penyusup telah memasuki zona ke-8 dungeon Beware of Dog. Terlihat dengan gayanya, Grid memasuki dungeon tersebut dengan Minor dan Evil Eye yang berada di belakangnya. Dan Grid bilang, oh jadi ini ujung dungeonnya kah? Sampai disambut oleh masternya langsung segala ya. Perhatian sekali kau ini. Dan saat ngelihat penyusup yang masuk ke dalam dungeonnya adalah Grid, yang mana notabene-nya Grid saat ini adalah player paling banyak dibicarakan oleh dunia akhir-akhir ini. Makanya Dark pun bilang dalam hati, Grid, player pertama yang punya kelas legendary dan juga raja pertama. Dari semua player yang ada, kenapa penyusupnya malah dia, goblok? Saat ngelihat lebih jelas ke belakang Grid, Dark makin berkeringat lagi karena menyadari kalau Grid bahkan dapat memenangkan hati dari Evil Eye yang angkuh itu. Grid sendiri sebenarnya saat ini sedikit bingung karena kalau dari questnya berarti player di depannya ini adalah master dungeonnya. Tapi yang bikin dia bingung, kenapa bisa player punya dungeon dan jadi master di sebuah dungeon? Makanya Grid pun nanya, siapa kau? Tapi Dark yang nggak mau identitasnya sebagai pemimpin dari Blood Carnival nggak mau terungkap. Makanya dia pun memilih untuk nggak menjawab pertanyaan tersebut. Dan dia bilang lagi, kau kurang ajar seperti dirumorkan ya. Tapi karena kau udah menerobos sembarangan ke dungeon milik orang lain, bukannya seharusnya kau meminta maaf terlebih dahulu kepadaku. Grid langsung memakai full set armornya dan ngejawab, minta maaf. Ya, mana aku tahu dungeon bisa dimiliki secara pribadi. Tapi ya maaf aja, aku juga dipaksa kok untuk menyelesaikan quest ini. Jadi serahkan Dragon Egg itu kepadaku. Terlihat Dark sangat kesal karena bahkan Grid tahu soal Dragon Egg itu. Pasti Evil Eye yang udah menceritakan semuanya. Aku menemukan telur dragon itu terlebih dahulu secara nggak sengaja. Kalau aku bisa menjinakkan naga yang lahir itu, maka aku bisa menjadi orang pertama yang punya pet naga. Pasti itu akan mengguncang seluruh dunia. Aku udah mengucurkan setiap koin kotor dari Blood Carnival ke dalam dungeon ini untuk mewujudkan hal tersebut. Mana mungkinlah aku mau memberikan benda seberharga itu kepada preman sepertinya, goblok, kata si Dark sambil berjalan mendekati Grid dengan santainya. Sambil tersenyum, Dark pun bilang kepada Grid, kalau kau mau ya ambil aja, itu pun kalau kau bisa, brengsek. Dark pun tersenyum dan bilang lagi dalam hatinya, kelasku memang cuma unik, bukan legendary sepertinya. Tapi sebagai dungeon master, scaling kelasku juga tumbuh bersamaan dengan dungeon. Jadi ketika aku berada di dungeonku sendiri saat ini, maka stat dan skillku pastinya akan diperkuat berkali-kali lipat. Dan saat Grid juga maju ke depan beberapa langkah, tiba-tiba dia menginjak sebuah bagian di lantai yang udah dipasangi perangkap, sehingga notif pun muncul di hadapannya dan mengatakan perangkap diaktifkan. Di atas Grid langsung dihujani oleh berbagai tombak dan pedang yang jatuh bagai hujan. Ngelihat itu, Grid pun segera bergerak ke area lain yang dirasa aman. Tapi lagi-lagi Grid menginjak kakinya di sebuah perangkap yang ngebuat lantai tempat dia berpijak dan melangkah berubah menjadi lautan magma yang sangat panas. Dengan kecepatan tinggi dan masih berada di udara, Grid langsung mengganti bootsnya dengan boots yang memiliki skill fly untuk menghindari lantai magma tersebut. Tapi ketika dia menghindari, perangkap lain pun terpicu dan menghantamkan Grid dari atas yang membuat dia terkena damage cicilan yang cukup terasa. Karena kesal, Grid pun ngelihat ke arah Dark dan melesat dengan kecepatan tinggi untuk mengeksekusinya terlebih dahulu.
Dengan aura merah yang menyelimutinya, Grid ngeluarin skill Transcending untuk menyerang Dark. Namun ketika Grid mendekati Dark, perangkap lain aktif sehingga sebuah barrier khusus muncul di hadapan Grid. Tapi Grid tanpa ragu berteriak, "Penghalang tipis ini nggak akan mampu menghentikanku." Duar, barrier emang hancur. Tapi serangan Grid terhenti seutuhnya setelah menghantamkan barrier tersebut. Dalam hati Grid bilang, apa? Damage kill dari plus 6 pelur bisa diserap habis. Tapi di sini Grid nggak diberikan waktu sama sekali untuk berpikir dan perangkap lain pun aktif secara berurutan. Berbagai debuff juga muncul yang membuat Grid kesal mengaktifkan Black Transformation-nya. Dan dia pun bilang, dia bukan lawan biasa. Kurasa memang aku nggak boleh menahan diri di sini. Dalam celah kesempatan yang sempit tersebut, Grid pun ngeluarin skill Revolve yang kali ini mengenai Dark secara langsung dan memberikan damage kepadanya. Namun itu nggak cukup karena Grid nggak bisa memberikan kombinasi serangan berikutnya karena perangkap demi perangkap terus aktif, bahkan juga bernafas aja sulit bagi Grid di sini. Namun di tengah perangkap yang terus aktif, Grid terus berusaha mengejar Dark sambil bilang dalam hati, sialan, perangkap-perangkap yang dipasang secara nggak beraturan, lalu damage yang dihasilkan tiap langkah yang kuambil juga bukan main. Dia memasang perangkap habis-habisan kah? Ku yakin pria ini bukan cuma pemilik dungeon ini, tapi dia juga pembuat dungeon ini. Player yang membuat dungeon. Terlihat di sini Grid terbola-bola dan terpental ke sana kemari sambil berusaha untuk menghindari juga menahan setiap perangkap yang ada. Dark yang ngelihat itu dari kejauhan sambil bersembunyi pun bilang, ketika dia mengaktifkan Dark Transformation-nya, maka health-nya juga berkurang secara drastis. Lalu Black Transformation juga memiliki durasi. Sebentar lagi Black Transformation-nya juga akan berakhir. Jadi persis seperti apa yang Dark prediksikan, durasi dari Black Transformation dari Grid pun segera berakhir dan ngebuat Dark tertawa sambil berteriak, "Hahaha, sekarang kau udah gak bisa menahan perangkapnya. Tinggal masalah waktu aja sampai kau menjadi gak berdaya. Matilah dengan tenang, Grid." Sras, tiba-tiba sebuah Grid Sword milik si Grid terlempar dengan dahsyat ke samping Dark yang membuat si kawan itu kaget dan berkeringat. Grid di sana dengan kesal pun bilang, "Bacot kau setan." Dark pun langsung lari ke arah dungeon dan masuk ke labirin lagi, ke ruangan dungeonnya sambil berteriak, "Dasar nge-cheat anjir." Tapi sambil berlari itu Dark juga terus berpikir dan bertanya-tanya dalam hatinya, sial, udah dengan buff dungeon sedemikian rupa pun aku belum bisa mengalahkannya. Staminaku sebagai dewa konstruksi bisa kalah darinya. Bagaimana mungkin? Terlihat Grid terus saja mengejar Dark dengan langkah yang malas parah karena tahu kalau ruangan yang akan dia lalui sekarang pasti banyak juga perangkapnya. Ledakan demi ledakan pun terus terdengar di sana seiring perangkap juga aktif secara berurutan. Dark berada di sebuah ruangan menunggu Grid mati dengan sendirinya terkena perangkap-perangkap dungeonnya. Dark sendiri dia sebenarnya sangat yakin dengan kerja keras yang udah dia lalui sampai dengan titik ini. Biasanya player biasa itu memproduksi sebuah item dengan menekan tombol craft otomatis, tapi enggak dengannya. Dia menghabiskan hari demi hari, malam demi malam untuk menciptakan masing-masing perangkap yang ada di dalam dungeon ini. Jadinya dia sangat percaya kalau menyangkut stat yang terikat dengan kerja keras maka nggak ada yang bisa melampauinya. Dark mungkin bisa dianggap sebagai raja pekerja keras, tapi dia nggak sadar kalau orang yang sedang dihadapi sekarang adalah dewa pekerja keras. Grid keluar dari perangkap-perangkap yang sangat banyak tersebut di belakang sana dan menemukan tempat Dark berada. Dan dia pun bilang, "Hehehe, ketemu kau, mampuslah kau brengsek." Dark pun langsung kabur dari sana secepat yang dia bisa sambil bilang, "Sial, dia sama sekali gak kelelahan. Dia lebih unggul dalam hal stamina daripada aku yang kuli dungeon ini. Sialan." Tapi Grid gak membiarkan Dark kabur. Grid mensummon skeletonnya dan langsung menggunakan silver thread untuk menangkap kaki Dark. Ngeliat Grid ngeluarin skill necromancy yang ngebuat Dark kaget di sana karena Grid bisa melakukan apapun di saat kaki Dark tertangkap itulah maka pergerakannya pun dihentikan seutuhnya oleh Grid. Otomatis setelahnya Grid pun langsung menggunakan kombinasi skillnya Clinked Kill / Extreme yang menyebabkan fatality hit kepada Dark dan membuat dia langsung sekarat di sana.
Tapi di sini terlihat Dark masih bisa berdiri, walaupun terlihat sangat kesulitan. Sampai Grid juga sedikit kaget dan dia bilang, "Beuh, dia terkena ultimateku tapi masih bisa hidup, padahal perangkap di sini juga udah habis." Notif mengatakan di hadapan Dark kalau dia nggak akan mati dengan mudah di dalam dungeon. Saat HP-nya mencapai batas minimum, maka dia akan kebal dari seluruh damage selama 2 detik. Oleh sebab itulah Dark masih bisa berdiri saat ini walaupun udah terkena ultimate tertinggi dari Grid. Tiba-tiba Dark ngeluarin skill escape skill yang bernama Emergency Exit, yang mana itu adalah skill kabur dengan melewati gerbang portal. Namun notif tambahan muncul di hadapan mereka berdua yang mengatakan kalau durability item Dark telah habis dan nickname tersembunyinya ditampilkan. Terlihat jelas kalau nickname sebenarnya dari Dark adalah Pork Feet Peter. Sebelum pergi dari sana, Dark bilang dalam hatinya dengan wajah yang kesal, "Bajingan, awas aja kalau nickname reset udah tersedia lagi, bersiaplah kau. Akan kubalaskan penghinaan ini suatu saat nanti." Setelah dia mengatakan itu, Dark pun pergi meninggalkan area menggunakan portal tersebut. Ngelihat nickname tersebut, Grid pun tersentak dan dia bilang, dia orang Korea. Meski begitu, kemampuannya untuk menciptakan dungeon itu tergolong skill yang edan sih. Karena dia juga sendiri di sini, kurasa harusnya dia nggak berada di sebuah guild, bukan? Akan kuselidiki nantinya. Seiring dengan Grid yang berhasil mengalahkan Master Dungeon, maka quest pun terselesaikan. Grid berhasil menjadikan 17 anggota Evil Eye yang berada di dungeon ini sebagai bawahannya. Dan tentu affinity terhadap klan Evil Eye juga udah meningkat. Setelahnya Grid pun menuju ke ruangan terakhir, yang mana ruangan itu terdapat Like Dragon Egg berada. Terlihat di sana sebuah telur naga yang sangat besar yang berwarna merah pekat. Grid bilang kalau dengan appraisalnya sekalipun gak ada informasi rincian apapun yang muncul di sana. Grid pun nanya ke Evil Eye, kapan telur ini akan menetas? Namun dengan gaya Chunibyo-nya, Evil Eye ngejawab dengan gayanya, tatkala bulan kembar melahap kegelapan di langit malam ke-9 kali. Dan di saat suasana hatiku mendorong untuk membacakan puisi, mungkin di saat itu. Dengan cringe, Grid bilang, "Cih, sialan, aku benci karena aku mengerti apa yang dia maksud." Berarti sekitar 3 tahun lagi kah akan kutempatkan kalian di bawah komando Leol nantinya. Pasti cocok. Evil Eye pun langsung ngejawab, "Siapa gerangan Leol itu? Kami ini gak ada niatan untuk melayani pria lain yang gak pantas untuk memerintah kami." Tapi sambil tertawa, Grid ngejawab, "Tenang aja, begitu kalian ketemu nanti ku yakin kalian akan berubah pikiran dah. Jadi BTW mau diapakan telur ini?" Si Evil Eye pun ngejelasin kalau naga merupakan makhluk yang lebih kuat dari Great Demon ketika dia menetas, dan nantinya dia akan mendapatkan kesadaran penuh saat dewasa, di mana 1000 tahun dari sekarang dia akan memahami takdirnya untuk menghancurkan Hell demi membalaskan dendam ayahnya. Jadinya telur naga ini akan diamankan di kota para Evil Eye dan menunggunya menetas. Dalam hati Grid bilang, "Hah? Dewasanya aja nunggu 1000 tahun. Aku duluan moka dong sebelum Great Demon lenyap." Terus terang aja, kalau arc cerita naga dibuka sekarang, aku pasti akan lebih direpotkan lagi. Untung aja questnya berakhir di sini. Tiba-tiba Evil Eye bilang ke Grid, "Manusia, paduka raja kami akan memberikanmu imbalan besar. Datanglah ke kota bersama dengan kami." Tapi Grid langsung ngejawab, "Heleh, kau aja gak membantuku sama sekali saat aku melawan Master Dungeon tadi. Sekarang kau malah membicarakan soal imbalan." Namun Evil Eye menjelaskan kalau mereka, para Evil Eyes ini, gak bisa melawan Master Dungeon karena mereka memang udah terikat dengan kontrak sebelumnya. "Kami klan Evil Eye memiliki harga diri yang tinggi dan gak akan mengingkari janji," kata Evil Eye dengan mantap. Mendengarkan jawaban tersebut ngebuat Grid tersenyum dan dia bilang dalam hati, boleh juga nih kacang-kacangan. Mereka bisa menjadi sekutu yang sangat baik. Kerajaan OVG memang butuh sekutu dari ras yang kuat. Beberapa menit kemudian terlihat Grid mengambil beberapa foto selfie dengan background telur naga. Di saat itu juga beberapa Evil Eye saling berbisik dan dia bilang, "Wahai pemilik foresight eye yang luhur, membawa dirinya menuju ke kota kita mungkin akan dianggap sebagai pengkhianatan. Semua penduduk kota Evil Eye memiliki kekuatan mata yang kuat dan masih juga ada dari mereka yang memiliki kehendak tersendiri. Jadi jika dia terekspos oleh Eyes of Jungation, dia akan selamanya menjadi budak kekuatan tersebut. Harga diri kita juga akan ternodai kalau manusia yang menyelamatkan kita terjebak olehnya."
Tapi sambil tersenyum, Forsyth Eye pun ngejawab, "Tenanglah, itu nggak akan terjadi. Percaya padaku." Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat di luar dungeon saat ini Dark ngeliat beberapa notifikasi yang berada di hadapannya. Dia pun bilang, "Walaupun aku kalah melawan Grid, tapi hanya dengan melawannya aja memberikan kenaikan levelku sebanyak 3 level. Emanglah Grid itu edan." Dan Dark juga bilang, "Tapi sangat disayangkan dengan telur naganya. Jujur-jujuran sih. Tapi naga yang mampu menyaingi Hell itu benar-benar di luar jangkauan manusia sih. Aku menyimpannya untuk berjaga-jaga. Tapi nggak mungkin juga ada manusia yang bisa mengendalikan naga. Bahkan Grid pun nggak akan bisa pastinya." Dark pun berniat mau ngelaporin kejadian ini kepada anggota guildnya yang lain via alat komunikasi. Dan setelah komunikasi mereka terhubung, Dark pun bilang, "Grid mengetahui siapa aku. Intelnya benar-benar berada di level yang berbeda. Seolah sebelum muncul dia memang udah tahu kalau aku adalah ketua dari Blood Carnival. Dan juga dia tahu soal telur naga itu." Tentu mendapatkan informasi semacam itu, seluruh anggota Blood Carnival, terutama pilar dari guild tersebut, sangat kaget dong. Mereka pun bilang, "Emang dah Grid itu benar-benar monster. Sepertinya titel dari First King bukan pajangan belaka." "Jadi apa rencanamu sekarang?" tanya salah satu anggota pilar Blood Carnival. Sambil memakai kacamatanya, Dark pun ngejawab, "Guild Blood Carnival akan kububarkan. Akan kujadikan kegagalan ini sebagai batu loncatan untuk menghancurkan dia nantinya." Terlihat salah satu anggota Guild Blood Carnival yang bernama Tarmak sedang ngelihat berbagai informasi tentang pembubaran Guild Blood Carnival yang udah tersebar luas ke jagat media. Dia pun bilang, "Hah? Membubarkan Blood Carnival? Aksi publisitas bundir macam apa itu sialan?" Sedangkan saat ini dia melihat berbagai komentar di sosmed yang membahas tentang isu hangat tersebut. Setiap orang berkomentar dan tertawa dengan dibubarkannya Blood Carnival ini. Namun tiba-tiba netizen mengupload foto yang memperlihatkan seseorang keluar dari dungeon markas Blood Carnival dengan tertatih-tatih. Dalam narasinya dia pun bilang, isu hangat, 300 player anti Blood Carnival sebelumnya menyerang dan dibantai habis oleh Dark, pemimpin dari Blood Carnival itu." Tentu, mendapatkan foto dan informasi tersebut membuat netizen semakin kebingungan. Kalau Dark sendiri dapat membantai 300 player sekaligus dan mendapatkan kemenangan mutlak, kenapa pula guildnya harus dibubarkan? Tapi seseorang kembali memposting foto lainnya. Terlihat di sana Grid berjalan memasuki dungeon tersebut bersama dengan Minor. Dan ngeliat itu netizen kaget parah dan dia bilang, Grid di sana. Ngeri. Kenapa bisa Grid ada di sana? Namun intel netizen kembali bilang kalau sebelumnya Tarmak yang merupakan salah satu anggota Blood Carnival menyerang Pulau Chokro di saat Pixur lagi kelelahan setelah peperangan dengan Eternal untuk menjaga pulau tersebut. Makanya Grid marah dan pergi sendirian untuk menghancurkan Blood Carnival itu. Setelahnya kolom komentar langsung heboh dan pada bilang, "Mampus tuh si Tarmak. Dia pasti akan disiksa oleh Grid dan mati 1000 kali. Tarmak, delete aja carmu blog dan ganti nickname-nya aja. Grid sedang memburumu dan memburu seluruh anggota Blood Carnival. Lari, lari." Sedangkan si Tarmak sendiri yang saat ini sedang membaca komentar para netizen cuma bisa menggigil ngeri dan dia bilang, "Sial, mending aku sementara gak login dulu ke dalam game ini dan cabut logout aja." Jadi seperti itulah mulai saat ini Satify menikmati hari-hari yang begitu damai dengan berbagai rumor kengerian Grid, di mana sebenarnya Grid sendiri sama sekali gak menyadari tentang berbagai informasi tersebut. Sedangkan di tempat yang berbeda, di tempat Grid berada, dia bilang, "Apa ini? Kupingku panas. Siapa yang membicarakanku?" Jadi di mana saat ini Grid sedang berada? Ternyata saat ini Grid sedang di perjalanan menuju ke kota para Evil Eye. Tapi masalahnya adalah stamina dari para Evil Eye ini ampas banget. Dikit jalan udah molor lagi. Tapi si Braham pun langsung bilang ke Grid yang sedang kesal dan dia bilang, "Jangan terburu-buru, nikmatilah momen ini. Manusia dapat kesempatan untuk bertemu dengan Evil Eye aja itu merupakan takdir tersendiri loh." Grid pun ngejawab, "Oh, kau kenal baik ya dengan mereka?" Braham pun menceritakan kalau dia dan para klan Evil Eye ini kira-kira punya kisah yang sama. Vampire merupakan demon yang diusir dari neraka. Sedangkan Evil Eye juga memiliki cerita yang sama juga.
Grid pun nyeletuk dan dia bilang, apa jangan-jangan mereka diusir dari neraka karena cara bicara mereka yang memuakkan itu? Tapi siapa sangka Braham pun ngejawab, yap, tepat sekali. Bahkan para Grid Demon pun gak tahan dengan cara bicara angkuh mereka dan akhirnya mengusir mereka. Namun itu merupakan keuntungan bagi kita. Kalau Evil Eye masih membantu neraka dan Grid Demon, maka dapat dipastikan untuk menaklukkan Hell itu sangat sulit. Mereka bahkan akan mendominasi sebagian besar pertarungan. Mendengarkan seorang legendary magician seperti Braham mengatakan hal tersebut yang membuat Grid sepenuhnya sadar bahwa Evil Eye memang sangat kuat, walaupun baginya kurang mengancam karena dia memiliki skill pasif legendary untuk tidak terkena segala jenis debuff sekuat apapun debuff tersebut. Tiba-tiba Forsyth Eye mendatangi Grid yang dari tadi terlihat berbicara sendiri, padahal dia sedang berbicara dengan Braham tapi nggak kelihatan. Si Forsyth Eye pun bilang sambil menaikkan jempol tangannya, wah, bicara dengan jati diri kedua adalah suatu prestasi yang bahkan sulit dilakukan oleh Evil Eye biasa sekalipun loh. Udah kuduga kau lebih mirip seperti kami daripada manusia yang lain. Tentu mendengarkan itu ngebuat Grid kesal dong. Kita berpindah ke desa pinggiran dan desa kecil kerajaan Gauss. Terlihat di sini salah satu dari Royal Knight kerajaan Gauss berlevel 303 yang bernama Amore mendapatkan tugas kerajaan untuk datang ke desa itu. Tapi si Amore terus mengeluh dan dia bilang, masa iya Royal Knight sepertiku yang udah menghabisi 30 orang pasukan OVG malah diberikan tugas ampas di desa kecil ini, anjir. Gak masuk akal. Gak berselang lama, datang seorang bangsawan desa yang mendatangi Amore dan menjelaskan misi dia di sini. Bangsawan penguasa tanah itu bernama Baron Weston, dan si Weston bilang ke Amore kalau dia meminta bantuan kerajaan untuk membasmi demon yang telah menjangkit desa mereka. Amore sedikit kaget, kenapa bisa demon penghuni Hell bisa berada di dunia manusia. Weston pun menjelaskan kalau beberapa penduduk melihat demon yang berkepala besar dan tubuh kecil itu dan membuat orang-orang ketakutan. Siapapun yang mendengarkan perkataan mereka bisa melumpuhkan persendian orang-orang. Lalu para healer juga menyebut kasus ini sebagai resistensi anti-magic yang rendah. Amore mengamati quest tersebut dan dia bilang dalam hati, demon bertipe Sorcerer kah? Ini adalah misi rank S. Pastinya hadiahnya sangat besar. Oleh sebab itulah Amore pun menerima questnya dan dia memantau beberapa hari untuk menemukan demon yang dimaksud itu. Tiba-tiba dia ngelihat si demon yang berkepala besar dan bertubuh kecil itu membawa dua orang manusia yang bersamanya. Si Amore nggak sadar kalau dua orang manusia itu adalah salah satunya raja dari kerajaan OVG. Karena dia ngelihat itu dari jarak jauh, jadi dia nggak sadar kalau itu adalah Grid. Dalam hati Amore bilang, mereka terlihat cukup lemah. Apa mereka membawa budak manusia mereka juga bersamanya? Amore mulai mendekati mereka dan mencoba mendengar percakapan para demon itu. Di saat itu, Evil Eye yang terus mengoceh tanpa henti, dia bilang, keheningan desa yang diterangi cahaya rembulan memeluk hangat para pengembara letih ini. Bahkan kegelapan yang tergeser di dalam mataku bisa melelehkan hati bis di dalamnya. Ini memang malam yang gemerlap sapuan desiran ombak malam hari yang bersinar dengan kabut yang menjulang tinggi menutupi rerumputan. Dengarkanlah desiran angin yang menyapu rumput ini, menandakan kesetiaan alam pada jiwa yang tersesat. Setelah mendengarkan itu, tangan Amore bergetar sampai menjatuhkan pedangnya. Lalu dengan berkeringat dingin dan tangan yang ngilu-ngilu, juga sendi yang ngilu, mendengarkan kata-kata super cringe tersebut, Amore pun bilang, "Gak, aku gak tahan. Apakah ini yang dimaksud dengan resistensi anti-magic yang disebut-sebut itu? Quest ini gagal. Mundur, mundur, aku harus mundur." Gak berselang lama, kelompok Grid pun tiba di kota para Evil Eye dan seiring dengan notifikasi yang mengatakan Anda adalah orang pertama yang menemukan Evil Eye City. Selama 10 hari ke depan, peluang untuk menemukan hidden quest di dalam Evil Eye City akan berlipat 5 kali dan imbalan quest juga akan ditingkatkan. Terlihat Grid sedang berpose selfie di salah satu rumah Evil Eye, ya sambil bilang, akhirnya aku bisa mengklaim sebuah wilayah seperti seorang first discover seperti Kraugel. Si Minor yang ngelihat itu berkeringat dingin dan dia bilang, "Beh, ini kota para demon. Kok bisa dia sama sekali nggak merasa gelisah?" Forsyth Eye pun bilang ke Grid sambil menunjukkan kastil di sana. "Lihatlah di sana, Raja Evil Eye tinggal di sana. Dark Plain White Ice Castle." Grid cuma bilang, si Leol pasti suka dengan nama itu. Tiba-tiba mereka pun didatangi oleh seorang Evil Eye yang memakai penutup mata dan mencegat mereka. Dan dia bilang,
Berhenti! Utusan memberitahukan kami ada seorang manusia yang membantu mengamankan telur like dragon. Dan saat ini sedang mencari audiensi dengan Paduka Raja. Tapi hak untuk bertemu dengan Raja Evil Eye yang agung, inkarnasi dari reinkarnasi yang tak terbatas. Aku harus membuktikan kelayakanmu. Si kawan itu langsung ngeluarin debuff Eyes of Subjugation. Notif muncul di hadapan Grid dan bilang, Anda telah bertatapan dengan seorang Grid Evil Eye. Debuff berhasil ditahan dan dipantulkan. Terlihat di muka Grid rasa malas yang sama bahkan tanpa melakukan apapun. Dan si penutup mata langsung berlutut di hadapan Grid lalu menjadi budaknya. Forsyth Evil cuma bisa tersenyum dan dia bilang dalam hati, sungguh manusia yang luar biasa. Grid pun mendekati kastil raja dan dia bilang dalam hati, bahkan Braham pun mengakui kemampuan para Evil Eye ini. Jadi aku harus membuat Raja Evil Eye bergabung dengan OVG. Grid bilang sambil tersenyum, aku adalah Raja OVG. Hadapilah aku Raja Evil Eye. Raja lawan Raja, sini. Grid pun memasuki gerbang utama kastil dan dia bilang, setiap raja di game Sativa ini pasti punya keunikan tersendiri. Sebagai contohnya, Max Ong, makhluk yang mampu menciptakan material artefak dan juga punya kekuatan yang besar. Lalu ada juga Aslan, manusia yang mampu memicu event berskala masif dengan kejatuhan kerajaan dan juga turunnya Belial. Maka raja dari Evil Eye ini pasti punya keunikannya tersendiri. Kekuatan dari Evil Eye yang mampu mengalahkan seluruh player kecuali pemilik kelas legendary. Siapapun yang berhasil menjadikan mereka sekutu, maka akan menguasai dunia ini. Gak berselang lama, Raja Evil Eye pun keluar dan dia langsung memperkenalkan dirinya dengan hormat. Dia bernama Bayo. Mendengarkan itu, Grid pun bilang, seorang demon yang memberikan penghormatan kepada manusia. Seseorang yang menyandang gelar raja emang berbeda dah. Grid pun langsung menjawab dengan mantap, kami ingin membantumu dengan segenap hati. Dengan harapan Evil Eye juga menjadi sekutu bagi kerajaan OVG kami. Bayo pun kembali mengatakan, hah? Aliansi antara demon dan juga manusia? Kau pikir hal itu bisa dilakukan? Rakyatmu pasti akan takut kepada ras demon. Grid mendekat dan kembali ngejawab, tenang, seluruh rakyatku udah memiliki resistensi dari demon, khususnya ras Evil Eye berkat Leol yang mirip dengan kalian. Bayo pun ngeluarin aura yang sangat pekat lalu bilang, tampaknya kau datang kemari dengan niatan yang kuat. Manusia yang cukup berani. Merasakan hawa kehadiran yang intens tersebut ngebuat Grid berkeringat dan dia bilang dalam hatinya, hawa kehadiran yang hebat ini mirip seperti saat aku menghadapi Mary Rose. Kudengar sekarang dia mengetahui ras vampire. Apa semua penguasa punya aura seperti ini? Terlihat Bayo bergerak dengan mantap ke samping Grid dan cetang, dia menabrak sebuah dinding. Dikiranya dia memakai penutup mata bisa merasakan keadaan sekitar seperti halnya Fujitora. Ternyata enggak ya guys ya. Grid terlihat mau tertawa dan mengejeknya, tapi dia adalah raja. Salah ucap dikit bisa mengubah banyak hal. Grid pun kemudian bilang, siksaan seperti itu pasti nggak tertahankan. Kenapa nggak buka aja penutup mata itu dan melihat kemuliaan cahaya ini? Bayo pun ngejawab, aku adalah sang Three Eyes King, makhluk terkutuk yang dapat membawa kehancuran pada dunia dengan hanya membuka mata ini. Tapi aku gak menginginkan pembantaian, tiada berarti itu. Yang kuinginkan hanyalah kedamaian rakyatku. Ngelihat tujuan yang mulia itu, Grid merasa ini akan menjadi lebih mudah. Oleh sebab itu, Grid meminta sang raja untuk membuka matanya aja di hadapan Grid dan berbicara kepadanya dengan santai. Nggak akan ada masalah dengan itu, kata si Grid ini. Oleh sebab itu, Bayo langsung membuka matanya dan dia mengatakan, menganggap peringatan seorang raja sebagai gertakan belaka hanya akan membawamu pada penyesalan yang abadi. Tepat saat Bayo membuka matanya, aura yang sangat kuat terpancarkan hebat. Lalu berbagai notifikasi mengatakan secara berurutan, Anda terkena debuff Hellfire Burn, Anda terkena debuff Hell Freeze, Anda terkena debuff Absolute Terror. Bayo terlihat melayang di udara sambil aura yang dia pancarkan bahkan menghancurkan tanah dan bangunan sekitar dengan efek yang sangat gila. Notif mengatakan kembali, Anda telah terperangkap dalam tatapan terkutuk Three Eyes. Setiap gerakan Anda akan diramalkan. Wah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita dan keseruan cerita Babang Grid ini hanya di channel Fokuzer Anime dan stay update.